Pagi Bu, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Di kelas ini siapa yang hadir atau hadir semua? Hadir semua. Serius? Iya Bu. Serius. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang cerita pendek atau cerpen. Siapa yang di sini tahu apa itu cerpen? Apa ya? Yang di awal. Cerpen. Yang kalau dongeng itu cerpen bukan Bu? Bukan, kan namanya dongeng, ini kan cerpen. Ya udah tahu berarti. Siapa yang di sini pernah baca cerpen atau cerita pendek atau kalian dulu pernah baca majalah seperti itu? Oh iya, majalah buku. Majalah Doang Bu. majalah buku, majalah apa Mbak Ika? Aku majalah buku yang dapat dari KFC. Oke. Intinya cerpen itu adalah cerita pendek yang berisi satu topik aja atau satu masalah doang, ya. Cerpen sama novel itu beda. Kalau cerpen itu cuma dikit doang Pak. Kalau cerpen kan tebel kan, ada 100 halaman, 200 itu. Kalau cerpen cuma sekitar 30-20-an. Oke, kita langsung ke materi ya. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen atau cerita pendek dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi cerpen secara kritis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisisnya ke depan kelas. Nah, kalian bisa baca pengertian cerpen itu sendiri. Coba Mbak Ika baca. Cerita pendek adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman hidup tokoh secara singkat, padat, dan jelas serta memberikan pesan tunggal pada para pembaca. Cerpen biasanya hanya berfokus pada satu topik saja. Sudah Bu? Oke. Next. Di sini ada ciri-ciri cerpen. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, cerita relatif pendek. Yang kedua, memiliki satu konflik utama. Yang ketiga, alur cerita sederhana dan tidak kompleks. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kelima, memberikan kesan mendalam pada pembaca. Dan yang keenam, biasanya cerpen ini berakhir dengan pesan atau amanat seperti cerita-cerita lain kayak dongeng kayak gitu. Oke, next ada unsur intrinsik cerpen. Ada tema. Tema itu adalah ide pokok yang menjadi dari dasar cerita. Yang kedua, cerpen ada tema, tokoh, dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Kalau tema itu ide pokok atau gagasan utama dalam cerita. Seperti kalian waktu kelas 7 dan 8 pasti udah gak asing kan dengan kata tema itu? Iya. Oke. Yang kedua, tokoh. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Dan penokohan itu watak si pelaku itu. Ada latar juga. Latar dibagi 3, latar tempat, suasana, dan latar waktu. Terus ada alur. Alur juga dibagi menjadi 3. Alur maju, campuran, dan mundur. Yang
sebuah desa kecil, hiduplah Aldi, seorang anak muda yang semangat meski hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama ibunya, Nita. Setelah ayahnya meninggal, Aldi bermimpi menjadi penulis dan selalu mencatat ide di buku harian kecilnya. Kondisi ekonomi memaksa Aldi bekerja paruh waktu di sebuah toko buku tua. Suatu sore, dia menemukan dompet tebal di rak buku. Isinya uang jutaan rupiah. Aldi sempat bimbang, uang itu bisa meringankan beban ibunya. Namun, ia teringat pesan ibunya tentang kejujuran. Aldi akhirnya menyerahkan dompet tersebut kepada pemilik toko. Ternyata, dompet itu pemilik toko yang terjatuh. Sebagai rasa terima kasih, ia membayar kursus menulis Aldi dan memberinya modal untuk sekolah. Aldi sadar, kejujuran membawa berkah yang tak terduga, sejalan dengan pepatah bahwa kebaikan akan berbalas kebaikan. Oke, coba kalian tentukan temanya apa yang di sini? Temanya kejujuran. Oke, tokohnya siapa aja? Aldi, ibu, Nita, ayah. Nita itu ibu, ya. Ayah itu juga pemilik toko. Oh, Iya, penokohannya sifat Aldi apa? Ibunya Ibu baik, suka menasehati. ayah sudah Iya. Oke. Jadi tokonya baik, Bu. Oke, iya. Membaca cuplikan cerpen yang telah Ibu berikan ada manfaatnya. Yang pertama, kalian mengembangkan atau meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks kalian. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir kritis kalian. Dan yang ketiga, menambah wawasan serta pengalaman hidup. Yang keempat, mengembangkan kreativitas menulis. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap empati terhadap orang lain. Setelah Ibu menjelaskan materi-materi cerpen, ada yang bingung nggak atau ingin bertanya? Karena setelah ini Ibu akan membagikan kelompok kalian dan kalian menganalisis cerpen yang akan Ibu berikan di lembar LKPD. Gak ada? Sudah jelas semua? Jelas. Oke. Sekarang bagi 4 kelompok, satu kelompok 5 orang ya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD ke setiap kelompok ya. Sebelum kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu kasih, Ibu akan kasih petunjuk. Sebelumnya, kalian harus baca cerpen itu terlebih dahulu. Terus, habis itu, kalian analisis cerpen ini berdasarkan unsur intrinsiknya. Jawaban kalian nanti ditulis di sini ya. Tulisannya yang rapi, biar bisa dibaca. Bisa ditulis. Tadi unsur intrinsik cerpen apa aja? Tema, tokoh, tokohan, alur, latar, amanat. Nah, setelah sudah, nanti tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Ibu kasih waktu ya sebelum pelajaran Ibu berakhir. Kerjakan. Ya, Bu. Waktunya sudah habis nih anak-anak. Kelompok siapa yang udah? Oh,
lebih tepatnya